Halo Timurers, kembali bersama saya Roni di segmen acara Warlo Talk Show. Nah, kali ini kita akan membahas seputar pilkada yang bakal diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Kita akan membahas bagaimana persiapan pemilihan kepala daerah ini di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya ditemani Ketua KPU Kota Surakarta, Ibu Nurul Sutarti. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Mas. Luar biasa. Ya, Mbak. Ini, Mbak, kita mau menanyakan karena KPU ini kan sebagai regulator, sebagai penyelenggara pilkada nanti. Mbak Nurul, yang ini saya tanyakan, proses pemungutan suara tinggal menghitung hari. Bagaimana persiapan KPU Kota Surakarta sejauh ini? Tahapan-tahapannya, kemudian sosialisasinya sampai di mana? Oh, kalau ini kan tinggal menghitung hari memang. 40 hari, sekitar 40 harian lebih untuk menuju 9 Desember 2020. Jadi semua tahapan ini berjalan. Yang satu kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih, ini sudah kami tetapkan dan hari ini tanggal 28 Oktober 2020 ini adalah diumumkannya kepada publik. Artinya teman-teman masyarakat Kota Surakarta yang sudah punya hak pilih ini bisa melihat di papan pengumuman di kelurahan masing-masing atau di tempat strategis yang ada di wilayahnya. Karena kalau sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka punya hak untuk menggunakan hak pilihnya di 9 Desember 2020. Kemudian kaitannya dengan logistik, ini pengadaan sudah mulai, khususnya yang APD, kemudian alat pengaman diri, karena pandemi ini kan yang berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya kan harus menggunakan alat pengaman diri. Ini juga sudah mulai pengadaan. Kemudian juga kaitannya dengan kampanye, ini adalah masa kampanye mulai dari 26 September yang lalu, 3 hari setelah ditetapkan pasangan calon sampai dengan sebelum masa tenang. Jadi 26 September sampai 5 Desember itu adalah masa kampanye dan kedua paslon bersama timnya sekarang ini sudah mulai berkampanye untuk mengenalkan dirinya masing-masing. Kemudian kaitannya dengan logistik pengadaan, ini juga karena sudah ditetapkannya DPT, maka bisa menjadi dasar atau acuan bagi KPU untuk mencetak surat suara, yaitu DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Kemudian kaitannya dengan teknis, kaitannya dengan pemungutan suara, ini sudah mulai kami mencoba, uji coba yang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Di pemilihan ini kan sebenarnya di Indonesia itu menjadi suatu kebanggaan dan kesuksesan sendiri. Tidak ada satu negara pun yang bisa menyelenggarakan pemilihan secara serentak dengan latar belakang geografis yang seperti itu, kemudian dipilih secara langsung, kemudian semua bebas untuk mau memfoto prosesnya sepanjang tidak dipilih. Tidak ada satu negara pun kecuali Indonesia di seluruh dunia. Ini pengalaman yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU RI yang sudah berkunjung atau melihat proses pemilihan di seluruh negara yang ada di dunia ini. Jadi ini wajib dipertahankan. Yang menjadi persoalan adalah yang perlu diperbaiki adalah hasilnya itu tidak usah menunggu lama. Makanya sekarang ini sedang ada uji coba Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Artinya diharapkan tidak usah menunggu sebulan atau 2 minggu untuk mengetahui siapa atau hasilnya yang secara resmi dari KPU. Jadi mulai ada, entah nanti mau dipakai, sudah mulai ada uji coba. Jadi dengan difoto begitu saja, atau di scan bisa bisa dimasukkan dan itu memang bisa menjadi alat kontrol. Meskipun rekap berjenjang dari TPS kemudian PPK sampai KPU itu adalah hasil yang resmi karena di situ ada proses koreksi ya. Nah itu beberapa persiapan yang sudah kami lakukan dan
khusus kampanye saat ini memang tahapan yang itu bisa dikatakan melibatkan banyak pihak kaitannya dengan debat publik antar paslon yang kami rencanakan itu 2 kali. Kami akan fasilitasi paslon selama 2 kali debat publik antar paslon. Nah ini Mbak, karena pilkada saat ini kan berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya, karena kan kita di masa pandemi ini ya. Jadi apa sih yang membedakan pilkada tahun lalu dengan saat ini? Pastikan mereka melaksanakan protokol kesehatan, mulai menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, kemudian tadi mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan di semua tahapan, apalagi ketika melibatkan interaksi dengan baik itu pemilih langsung, kemudian dengan peserta pemilihan yang kebetulan menyebabkan atau potensi menimbulkan kerumunan, ini yang harus dilaksanakan secara ketat. Itu bedanya. Jadi sekarang mungkin biaya untuk penyelenggaraan lebih mahal atau lebih banyak, bukan lebih mahal ya, lebih banyak karena memang harus ada protokol kesehatan yang dijalankan ini, minimal menggunakan masker. Jadi besok di tempat pemungutan suara pun harus penyelenggara, petugas kami harus menggunakan itu, mulai dari sarung tangan plastik sekali pakai, kemudian sebelum masuk TPS harus sudah diukur suhunya menggunakan termogan, juga cuci tangan, sampai kemudian berbeda. Kalau dulu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan mencelupkan, sekarang modelnya tidak celup tetapi tetes. Itu secara teknis saja sudah ada bedanya, sehingga harus tidak banyak menyebabkan kerumunan, harus antri, seperti itu yang berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Nah, kembali soal tahapan kampanye Mbak. Nah, bagaimana menurut Anda masing-masing calon ini, apakah sudah memenuhi protokol kesehatan? Harus, karena kalau tidak pasti akan ada minimal sanksi administrasi dari Bawaslu. Karena di peraturan KPU, khususnya peraturan KPU 13/2020 ini sudah jelas di situ. Yang pasti mulai dari pertemuan tatap muka itu juga harus dibatasi. Kemudian rapat umum yang mengundang banyak orang ditiadakan. Kemudian juga tatap muka ini kan maksimal 50 orang dengan jaga jarak minimal 1 meter, tetapi harus memperhatikan kapasitas ruangan. Jadi yang dipergunakan itu selain kapasitas ruangan juga paling banyak. Kalau kapasitas ruangannya tidak memenuhi 50 orang kan tidak mungkin, yang pasti harus menjaga jarak 1 meter itu minimal. Jadi ini yang membedakan tahapan kampanye pemilihan sekarang dengan pemilihan 5 tahun yang lalu di Kota Surakarta. Jadi harus ada tadi minimal menggunakan masker, kemudian tidak menyebabkan kerumunan. Kemudian juga yang berbeda adalah ketika menyelenggarakan pertemuan tatap muka, dipastikan tidak hanya pemberitahuan dari kepolisian, itu surat tanda terima pemberitahuan STP saja, tetapi dipastikan juga mendapat rekomendasi dari gugus tugas atau satgas pencegahan dan pengendalian COVID Kota Surakarta. Ini yang berbeda. Jadi persyaratannya pun sudah berbeda dibandingkan dengan pemilihan-pemiilihan sebelumnya. Ya, jadi kalau KPU ini sudah benar-benar mengantisipasi masa-masa pandemi ini Mbak ya di pemilu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, masyarakat itu kan pada waktu pilkada datang pada saat pemilihan suara, pemungutan suara datang bergerombol. Nah pada saat pandemi, ada nggak penjadwalan secara bergelombang kepada para pemilih itu? Hari pemungutan suara. Oke, ya ada. Jadi nanti di dalam C6, dulu C6, sekarang mungkin akan diganti, misalnya langsung disebut C pemberitahuan. Atau masyarakat biasanya dengan undangan itu. Nanti akan dicantumkan misalnya nomor DPT sekian 1 sampai 50 misalnya, jam 7 sampai 8. Jadi nanti ada jadwal yang akan dicantumkan di dalam C6 atau C pemberitahuan ini.
kepada masing-masing pemilih. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Bagaimana supaya langkah-langkah KPU untuk mencegah supaya masyarakat tidak berkerumun di TPS, kemudian hal itu kan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat-saat sebelumnya. Nah, itu bagaimana antisipasi untuk KPU sendiri untuk mencegah itu? Yang pasti tadi harus ada antri, karena protokol kesehatan dilakukan dimulai pada saat mau masuk ke TPS. Kemudian selain tadi teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih ini, mulai prosedur mulai dari cuci tangan, kemudian ditermogan, setelah itu diberikan sarung tangan plastik sekali pakai yang digunakan, kemudian mendapatkan surat suara, kemudian duduk antri, dan baru ke bilik. Setelah ke bilik sebelum keluar itu ditetesi tinta, kemudian dicopot sarung tangannya, ditetesi tinta, sarung tangannya dibuang tempat sampah, dan ada cuci tangan lagi, baru bisa pulang atau keluar, sehingga prosesnya agak lama. Dan untuk mengantisipasi itu maka tempat tunggu itu direncanakan akan berkurang. Kemungkinan hanya bisa 12 orang tempat duduk di dalam TPS gitu. Kalau biasanya kan ada mungkin 25 lebih, seperti itu. Kemudian pada saat yang agak ramai kan nanti penghitungan ya. Penghitungan di TPS itu yang pasti akan ada petugas keamanan dan ketertiban dalam TPS, KPPS 67 itu. Sehingga merekalah yang bertugas mengingatkan, kemudian juga memastikan selalu menjaga jarak minimal 1 meter itu. Kan di situ pasti tempat duduknya sudah dipastikan, kemudian diutamakan yang saksi yang harus melihat proses itu dulu. Karena kan nanti ada ada yang tadi saya sampaikan, ada aplikasi yang bisa untuk memfoto, kemudian scan, dan itu disampaikan. Sehingga lebih cepat waktunya, dan di situ masyarakat memang bisa melihat. Tetapi kalau plano, bahasanya C hasil KWK, kalau itu C1 plano, itu kan memang ditempel dan satu-satu seperti itu. Jadi tidak ditumpuk tapi ditempel berjajar satu-satu. Makanya di situ dipastikan besok kami akan juga dalam pembuatan TPS harus ada papan, misalnya ada tripleknya seperti itu, supaya masyarakat juga bisa melihat hasil penghitungan itu melalui hitungan teli di C1 plano atau C hasil plano. Nah, mungkin yang ini mungkin terakhir, Mbak Nurul. Mbak Nurul bisa menyampaikan kepada tim lovers untuk pada saat nanti pemilihan seperti apa. Silahkan harapan-harapannya, monggo nanti. Oke, kepada tim lovers, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga bisa menggunakan hak pilih Anda di 9 Desember 2020 di TPS sesuai yang sudah ditentukan, dan tidak perlu ragu dan tidak perlu takut, karena semua petugas KPPS dan petugas keamanan sudah difasilitasi dengan alat pengaman diri dan juga dipastikan sehat, karena sudah dilakukan rapid test sebelum melaksanakan tugas. Selain itu, tempat pemungutan suara dipastikan harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan jaga jarak, dan setiap periode tertentu dilakukan desinfektan atau disterilkan atau dibersihkan. Jadi silahkan datang ke TPS dengan menggunakan protokol kesehatan, minimal menggunakan masker, ke TPS masing-masing pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, tim lovers, demikian tadi obrolan singkat saya dengan Mbak Nurul Sutarti, Ketua KPU Kota Surakarta. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.